Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, bahwa pada kali ini kita akan belajar bersama ya. Meskipun kita belajar dari jarak jauh, tetap kita masih semangat belajar bersama. Anak-anak, pada minggu kali ini kita masih belajar di bab 2 ya, atau bab 3 dalam modul kalian. Itu sehubungan dengan kedaulatan negara. Nah, untuk itu kita sudah memasuki pada part yang kedua atau bagian kedua. Kita akan bicara tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, bagaimanakah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Nah, kita akan lihat di sini. Bentuk negara Indonesia itu seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anakku, tolong kalian di rumah itu membaca buku atau membaca Undang-Undang Dasar 945 yang sudah diamandemen ya. Jadi tolong anak-anak di rumah selalu punya buku Undang-Undang Dasar ini, karena kita akan belajar bersama dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan di dalam ini itu nantinya akan kita bicarakan satu persatu. Untuk itu anak-anak wajib punya buku kecil, buku Undang-Undang Dasar yang kecil, paling harganya 1.500. Tolong beli ya. Nah, bagaimanakah kedaulatan di Indonesia? Ini bagaimana kedaulatan Indonesia, kita lihat. Indonesia menganut kedaulatan rakyat sekaligus menganut kedaulatan hukum. Nah, apa dasarnya kalau bangsa Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum? Dasarnya itu apa? Kita lihat. Nih. Dasar hukum bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. 1. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nanti silakan dibuka di dalam di sini ya. Di sini tuh dibuka nanti dalam pembukaannya alinea keempat itu ada bunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu bla 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 bla. Sampai di sana ada berkedaulatan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 2, dasar hukum yang keduanya, pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Semuanya ada di dalam ini, di dalam pasal buku ini. Silakan nanti dibaca di rumah, beli, yang belum punya beli, dibaca di rumah. Bagaimanakah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Nih, kita lihat sekarang. Prinsipnya kedaulatan negara Republik Indonesia itu 1. Tadi sesuai dengan pasal tadi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, pasal 1 ayat 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum, tadi di pasal 1 ayat 3 ya.
Presiden tidak dapat membekukan dan garis miring atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan garis miring atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Semuanya sudah diatur di dalam pasal buku Undang-Undang Dasar. Oke, nanti silakan bagaimana prosesnya, caranya MPR menghentikan Presiden itu semuanya sudah diatur di sini. Silakan nanti dibaca di dalam pasal 7. Ya, pasal 7. A, B, C itu akan di sana ada prosesnya. Kita lanjutkan. Nah, prinsip negara yang berkedaulatan rakyat itu erat hubungannya dengan demokrasi. Nah, sementara demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kreiton yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan demokrasi? Bagaimanakah bentuk pelaksanaan demokrasi? Menurut pakar hukum yang bernama Merriam Budiarjo, syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah rule of law itu ada 6. Nih, 1, ada perlindungan hukum atau konstitusional. Yang kedua, ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Misalnya kalau di Indonesia ada MA, MK, KY, kayak gitu. Ada badan-badan peradilan itu ya. Kemudian ada pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama di dalam pasal 28-nya. Kebebasan berorganisasi di pasal 28, dan pendidikan keluarga negaraan. Jadi ada 6 prinsip pelaksanaan bentuk demokrasi menurut Merriam Budiarjo. Sekarang kita lihat macam-macam demokrasi. Kita lihat dulu ya, di sini ada macam-macam demokrasi. Demokrasi dilihat dari ideologi suatu bangsa. Itu ada 3, ada demokrasi liberal, ada demokrasi sosialis, ada demokrasi dunia ketiga. Dunia ketiga di sini artinya bukan dunia gaib, ya, tetapi dunia ketiga ini disesuaikan dengan ideologi masing-masing. Nah, untuk penjelasannya di sini, demokrasi liberal itu seperti apa, demokrasi sosialis itu seperti apa, dunia ketiga atau Pancasila itu seperti apa, silakan nanti dibaca di dalam buku modul kalian. Oke, di sana sudah dijelaskan. Silakan dibaca. Kemudian yang kedua, demokrasi dilihat dari cara menyalurkan pendapat. Cara menyalurkan pendapat itu ada 2 juga. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti rakyat langsung memberikan suaranya. Jadi rakyat itu mempunyai pemikiran, mempunyai pendapat, dan langsung diberikan pendapatnya itu secara langsung. Nah, contohnya di sini adalah pada saat pemilu presiden dan wakilnya, pemilu kepala daerah, gubernur, bupati, dan sebagainya, kemudian pemilu kepala desa. Pemilihan kepala desa ini langsung, jadi orangnya langsung ada. Gitu.
Kemudian demokrasi tidak langsung, rakyat di dalam memberikan suaranya melalui perantara atau wakil-wakilnya. Jadi kita punya wakil yang duduk dalam sebuah lembaga-lembaga negara, misalnya DPR, DPD, DPRD, itu wakil-wakil kita, sehingga ketika rakyat itu punya pendapat, itu disalurkan dulu melalui DPR inilah, DPR atau DPD, DPRD inilah yang nanti akan membicarakan. Jadi ini tidak langsung. Kita memberikan suaranya itu melalui badan-badan legislatif. Lanjut. Kemudian, dilihat dari macam demokrasi yang ada di atas, Indonesia itu menganut demokrasi apa? Nah, karena di Indonesia itu ideologinya Pancasila, maka demokrasi yang dianut pun juga demokrasi Pancasila. Nah, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi atau pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Atau bisa demokrasi yang dijiwai dengan sila-sila Pancasila. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi prinsip utama dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Ingat ya, musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatunya itu harus dimusyawarahkan. Nah, ketika kita akan bermusyawarah, itu berpangkal tolak kepada apa saja atau musyawarah itu, misalnya musyawarah itu harus dengan menggunakan akal yang sehat. Kemudian keputusannya diambil berdasarkan musyawarah. Salah satunya seperti itu. Harus dilaksanakan dengan hati nurani yang luhur. Bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu diadakannya pemilu yang berasaskan luber dan jurdil. Luber dan jurdil itu singkatan enak ya. Luber, L-nya itu langsung. Punya umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Silakan ini nanti, silakan kalian baca, kalian cermati yang ada di dalam modul kalian. Langsung itu seperti apa, umum itu seperti apa, bebas itu seperti apa, gitu ya. Silakan untuk dicermati asas dari pemilu yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Jadi Undang-Undang Pemilu yang sekarang itu adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017. Diingat-ingat ya. Oke, kita sudah pada di penghujungnya. Barangkali anak-anak belum paham, silakan nanti dibaca sendiri di dalam modulnya. Ini ya, Ibu sekilas saja, maka kita akan membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, prinsip kedaulatan Indonesia diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi nggih, pasal 1, pasal 28, pasal 27 gitu. Kemudian yang kedua, Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang dibarengi dengan kedaulatan hukum. Yang ketiga, Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah pemilu yang digunakan menggunakan asas luber dan jurdil. Demikian anak-anakku yang saya cintai, yang Ibu banggakan. Semoga slide ini bisa menolong kalian untuk belajar. Ya. Dan jangan lupa silakan dipahami betul modul yang sudah kalian miliki semuanya, atau kalian bisa mencari referensi yang lain. Demikian pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya. Ya, semoga pelajaran kita punya manfaat. Gitu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Bertemu kembali
pada hari-hari yang akan datang. Selamat tinggal.